Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan keselamatan senantiasa terlimpahkan kepada semua hamba Allah yang di setiap limit waktu dengan konsistensi tinggi senantiasa menjalankan setiap deret kebaikan yang telah tertata apik dalam kebaikan dan kebenaran dinul Islam, dalam bingkai semangat rahmatan lil alamin. Sidang jemaah Jumat yang mulia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Firman Allah yang sangat familiar di telinga kita. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian sebuah adagium akan menjadi pengantar khutbah kita kali ini, bahwa satu-satunya yang abadi dalam kepanaan dunia ini adalah sebuah perubahan, dan sudah barang tentu perubahan kehidupan yang kita kehendaki adalah hari ini lebih dari hari kemarin, agar kita termasuk ke dalam kategori orang-orang yang beruntung. Dalam kedinamisan manusia, di mana kondisi iman manusia kadang naik dan kadang turun, dalam hampir setiap derap rangka kehidupannya mengharuskan perubahan, hidup ke arah yang lebih baik terus-menerus kita optimalkan. Karena giliran detik yang terus berputar ke menit, jam, hari, dan selanjutnya, yang pada akhirnya akan selalu menghantarkan manusia pada pusaran hidup perubahan. Dan khusus bagi kita umat muslim, setiap pergantian waktu dan masa merupakan sebuah momentum pembenahan diri yang menghendaki kita untuk bercermin bahwa hal yang terjauh bagi kita adalah masa lalu. Karena hari kemarin sangat mustahil untuk kembali. Kesempatan hidup dengan segala keberkahannya hanya hadir sekali, seperti sebuah mata rantai. Perhatikanlah perubahan di seputar kita yang paling dekat. Saat awal kelahiran, kita hanya bayi mungil yang tak bisa berbuat apa-apa. Bahasa yang kita kenal hanyalah tangisan. Seiring dengan bertambahnya usia, bayi mungil itu kemudian bisa duduk, merangkak, kemudian berjalan, dan seterusnya sampai kita seperti saat ini. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah, tahun-tahun yang kita lalui harus berlalu. Kemudian kita menjadi tua, fisik yang semula kuat dan perkasa selanjutnya menjadi rapuh, kerutan menebar di sinetro tubuh kita. Kata Allah dalam firman-Nya, "Wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq." Surah Yasin. Barang siapa yang dipanjangkan umurnya akan dikembalikan ke asal kejadiannya. Saat nanti hitamnya rambut tinggal kenangan, karena uban akan tumbuh sebagai pengganti. Selanjutnya kita pasti mati.
Sepanjang apapun episode kehidupan yang akan kita lalui, kesempatan beramal pun telah selesai. Alam kubur telah bersiap untuk mengembalikan jasad yang berasal dari tanah kepada habitatnya. Menyatu utuh kembali dengan tanah. Alam barzah menanti. Pengadilan yang seadil-adilnya akan digelar. Dan hanya ada dua pilihan yang menanti kita. Surga, simbol amal soleh, dan neraka sebagai simbol tempat dan ganjaran sebagai amal-amal salah yang tak sempat kita pertobatkan kepada Sang Maha Pengadil, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Sidang jemaah Jumat yang mulia, bertanyalah selalu, dari mana sebenarnya kita datang? Ada di mana dan untuk apa kita berada di dunia ini? Dan saatnya kelak kita pasti akan kemana? Hal ini menjadi penting untuk selalu kita pertanyakan bagi diri-diri pribadi kita masing-masing. Karena sesungguhnya manusia senantiasa berada dalam keadaan hidup siaga satu. Karena kematian senantiasa mengancamnya dari segala arah, bahkan kenyataannya setiap detik ada orang yang meninggal. Baik karena bencana seperti banjir, longsor, gempa, atau karena konflik, kecelakaan, kejahatan, penyakit, dan wabah. Bahkan banyak di antara kita yang sehat walafiat, jauh dari wilayah konflik dan bencana, serta hidup dengan aman sejahtera, namun mendadak meninggal dunia. Sidang jemaah Jumat yang mulia, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab sahihnya pasal hadis-hadis para nabi pada bab kematian Nabi Musa alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, malaikat maut diutus kepada Nabi Musa dengan menyerupai manusia membawa kabar kematian. Maka Nabi Musa menampar mukanya tepat pada matanya. Lalu malaikat pun kembali kepada Allah dan berkata, "Ya Rabb, Engkau telah mengutusku kepada orang yang tidak menginginkan kematian." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Baiklah, katakan pada Musa agar meletakkan tangannya pada tubuh sapi dan katakan bahwa usianya akan ditambah sebanyak bulu sapi yang tertutup oleh telapak tangannya itu. Satu helai sama dengan 1 tahun." Setelah pesan itu disampaikan, Nabi Musa berkata, "Ya Rabb, setelah itu apa?" Allah pun menjawab, "Setelah itu adalah kematian." Akhirnya Nabi Musa pun berkata, "Kalau demikian halnya, matikanlah saya sekarang." Jadi masalahnya bukan bagaimana caranya kita menghindari kematian itu. Karena kematian itu pasti datang, baik ditunggu ataupun dilupakan. Baik dalam keadaan genting ataupun aman, dalam keadaan senang ataupun sedih. Tapi masalahnya adalah bagaimana keadaan kita ketika kita sudah masuk ke dalam barzah kubur. Kemudian masuk ke dalam akhirat. Apakah kita akan masuk ke dalam golongan orang-orang mukmin atau sebaliknya masuk ke dalam golongan orang-orang yang berdosa dan kafir? Sidang jemaah Jumat yang mulia, perjalanan ruh setiap anak manusia setelah kematiannya hanya ada dua kemungkinan. Menjadi ruh yang baik atau sebaliknya menjadi ruh yang buruk. Dan bagi orang mukmin kematian adalah merupakan bel istirahat dari kepenatan kehidupan dunia. Sekarang ia beristirahat di alam barzah yang luas terbentang menunggu hari kiamat. Dengan tidur pula sehingga tidak merasakan kejemuan menunggu. Sementara ruh bagi para pendosa yang lalai, memandang remeh taubat, menunda-nunda taubat semasa hidupnya, maka kematiannya merupakan bagaikan serine kebakaran. Ia akan memulai hari-harinya dengan kesibukan-kesibukan menghadapi siksa Allah yang tidak pernah ada hentinya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maknanya, kepada mereka dinampakkan api neraka setiap pagi dan petang. Dan pada hari kiamat diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab yang sangat keras. Surah Al-Mu'min. Sidang jemaah Jumat yang mulia, banyak problema kehidupan yang kita hadapi dan menumpuknya kewajiban yang kita pikul
sehingga seorang muslim merasakan benar apa yang dikatakan oleh seorang juru dakwah, bahwa kewajiban itu lebih banyak dari waktu yang tersedia. Tentu akan membuat lelah fisik, penat pemikiran dan ruhiyah. Seseorang datang kepada Umar bin Khattab lalu mengatakan, "Tidakkah Tuan beristirahat sejenak dari pekerjaan ini?" Beliau menjawab, "Bukan di sini tempat beristirahat, tapi tempat beristirahat kita adalah di akhirat. Tidak ada yang lebih ampuh nasihatnya daripada nasihat yang diberikan jenazah dan batu nisan. Oleh karenanya, menghadirkan gambaran keadaan kita ketika maut menjelang adalah perbuatan yang sangat utama bagi orang-orang yang menjadikan akhirat sebagai tujuan. Saat-saat indah di awal tahun, kita akan jadikan sebagai momentum muhasabah. Marilah kita merenung dalam rentang panjang kehidupan yang telah kita lewati. Jika banyak salah dan kelirunya, mari kita benahi, dan juga banyak baiknya, maka teruslah tingkatkan sepanjang hayat di kandung badan, sebelum sang pemutus kenikmatan menghampiri kita. Bukan untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi minimal menjadi lebih baik dari yang kita kemarin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat ta'ibin.